terima kasih kepada Wetland sudah inviting me for this session. Such an honor bisa bersama-sama teman-teman cantik, cewek-cewek yang paripurna yang hebat berdua ini ya, samping-sampingan. Hopefully hari ini semua kita have fun dan bisa belajar sama-sama apa yang bakal kita bertiga hari ini share. Perkenalkan, nama Ulun, Dahlia Hardi. Instagramnya juga Dahlia Hardi, bisa dicek dan di follow. Hari ini Ulun mau share sedikit tentang passion, apakah kita itu harus mengikuti passion atau tidak, seperti itu ya. Ini Ulun kayak next-nextnya kayak apa nih? Dengan aba-aba aja ya. Oke mas, next langsung. Oke, nama Ulun Dahlia Hardi, jadi Ulun adalah graphic designer dan creative director. Fokusnya adalah di visual identity dan brand identity. Teman-teman di sini udah pernah dengar istilah brand identity? Udah pernah? Nggak ada yang jawab, udah ada pernah dengar brand identity atau belum? Familiar? Belum ya? Oke. Nanti aku jelasin atau Kak Elma juga jelasin karena beliau juga graphic designer ya. Kita berdua sama graphic designer. Aku dulu kuliah di College of DuPage namanya di Chicago selama 1 tahun. Beasiswa dari pemerintah Amerika waktu itu dan jurusan yang aku ambil adalah graphic design gitu. Sekarang lagi fokus di namanya Paras Rapi Studio, my own studio sebenarnya. Cuman memang saya kebetulan pemalas memarketingkan studio sendiri ya, malah klien-klien yang dimarketingkan. Jadi Paras Rapi Studio. Anyway, bisa next ya. Sebelum, mana mas operatornya? Oke. Sebelum kita masuk ke perbincangan materi hari ini tentang passion, aku mau share sedikit nih ke teman-teman tentang journey aku sebagai graphic designer, kenapa bisa di bidang graphic design dan pada akhirnya bisa kayak dapat klien, itu historinya apa sih gitu ya. Sebelumnya nanya dulu nih sama teman-teman di sini banyak yang kuliah boleh angkat tangan? Oh rata-rata teman-teman masih kuliah ya. Ada yang jurusan graphic design mungkin? Enggak ada ya? Atau komunikasi? Enggak ada ya? Ini teman-teman biasanya jurusan apa nih yang ada di sini? Pemasaran, marketing ya, oke. Kalau jurusan marketing pasti akan selalu berdampingan dengan desain, dengan branding ya. Jadi marketing, desain, branding itu dia hand in hand. Selalu berjalan bersama ya. Jadi ceritanya dulu Ulun itu sekolah di SMK 1 Martapura. Ada alumni SMK 1 Martapura nggak di sini? Sip. Nah jadi dulu jurusan multimedia, and then setelah lulus SMK belum langsung melanjutkan kuliah di sini. Waktu itu kerja di percetakan selama 6 bulan waktu itu jadi graphic design ya. Sebenarnya antara pilihan dan kecebur sih di graphic design, mungkin tidak ada pilihan lain juga. Tapi apakah Ulun passion di graphic design waktu itu? Yes, sangat. Dan Ulun sangat percaya diri bahwa Ulun punya skill di graphic design. So that's why dari SMA sampai saat ini tetap menjalani bidang graphic design gitu. Dan graphic design juga alhamdulillah menjadi jembatan buat Ulun dapat waktu itu beasiswa ya ke Amerika dan belajar desain di Chicago. Waktu itu Chicago adalah salah satu center kreatif industrinya di Amerika, salah satu yang terbesar selain di California atau di New York. Jadi waktu Ulun di sana Ulun sangat menggunakan waktu dengan baik lah ya untuk tidak hanya belajar di kampus, cuman juga belajar di lain conferences, workshop di luar kampus, di studio-studio yang udah punya klien worldwide lah ya gitu. So, apakah sebenarnya kita harus mengikuti passion atau tidak? Itu yang Ulun mau bahas saat ini karena teman-teman
masih kuliah, mungkin juga belum tahu arahnya nanti mau ngambil karir path apa, apakah aku harus ujuk-ujuk, apakah aku yaudah aku passionnya ini aku harus ngikutin, apakah aku harus realistis atau tidak, seperti itu ya. Hari ini kita akan bahas about that. Mas operatornya boleh next. Oke, passion itu apa sih? Karena kita selalu dengar kata passion. Teman-teman ada yang bisa jawab passion itu apa? Ada yang tahu? Ayo anak marketing. Ada yang tahu passion itu apa? Yes? Kemampuan. Ada yang bisa jawab lagi? Passion itu apa? Cuman satu orang yang jawab ya, mohon maaf ini kayaknya lemes ya puasa. Oh, it's okay. Passion itu sebenarnya seperti rasa cinta yang menggebu-gebu lah ya. Kita suka terhadap sesuatu, entah itu hobi, entah itu skill tertentu. Passion itu ditandai dengan kita ingin melakukannya terus-menerus gitu ya. Tidak peduli misalkan kita dibayar atau tidak, kita senang aja melakukannya. Itu passion. Tapi kebanyakan nanti akan ada masalah ketika apakah aku harus tetap ikut passion aku atau tidak, apakah aku tetap realistis. Aku tetap pengen mengikuti passion tapi kok rasanya aku tidak bisa menghasilkan apa-apa dari segi finansial misalkan gitu. Jadi ada gap nantinya kalau teman-teman mau ngikutin passion atau tidak gitu ya. Masnya boleh next. Mas operatornya di mana ya duduknya ya? Oh di sana. Oke, baik. Oke, jadi ada namanya the gap dari passion atau being realistic gitu ya. Kadang kita misalkan terlalu idealistik misalkan. For example, aku maunya kerjaan aku di bidang seni aja, aku maunya misalkan jadi an artist. Tapi ada gap di mana skill dia dan pekerjaan as in profession yang menghasilkan uang itu bergap dan tidak ketemu gitu loh. Apakah aku harus mengikuti, tapi jiwa aku, hati aku pengennya jadi an artist, aku pengen jadi pelukis, aku pengen jadi desainer mungkin, tapi kok aku nampaknya tidak bisa mendapatkan jalan untuk ke financial yang lebih baik. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, kalau misalkan teman-teman masih kuliah mengikuti passion gitu ya, misalkan teman-teman juga masih berada di naungan orang tua, mungkin akan tidak apa-apa kayak gitu kan. Misalkan passionnya bikin kriya atau menyanyi, apapun itu passion teman-teman, it's okay. Tapi ketika misalkan kalian udah graduate dari university, terus harus menghadapi kenyataan apakah aku harus kerja di bidang yang aku tidak suka, ataukah aku harus mengikuti passion aku tapi aku harus membangunnya dari nol. Teman-teman di sini kira-kira udah punya projection nggak tentang karir yang teman-teman mau punya nantinya? Ada yang mau angkat tangan? Kira-kira? Kira-kira teman-teman di sini yang di bidang marketing tadi kebanyakan jurusan marketing ya? Tadi bilangnya kalian jurusan marketing? No? Iya? Kira-kira setelah lulus nanti udah tahu nggak mau karir apa? Belum tahu. Ada yang udah tahu mau jadi apa? Mungkin mau jadi influencer atau jadi YouTuber, jadi marketer gitu. Ada yang udah tahu? Enggak ya. Jadi kalian kuliah aja gitu ya. Belajar aja dulu, yang penting nanti kalau udah tahu mau karir apa ya udahlah ya, go with the flow. Oke, boleh next. Untuk teman-teman yang, apalagi untuk teman-teman masih kuliah, ada baiknya aku menyarankan
kalian bisa banget menjalankan suatu profession atau karir berdasarkan passion mereka, tapi do it with caution, kayak passion with caution. Karena kadang sebagaimanapun kita menyukai pekerjaan tersebut atau itu hal atau hobi, ketika kita dihadapkan dengan tantangan financial, kita harus bisa milih nih, aku harus quit my passion atau lanjutkan karir aku yang lebih menghasilkan misalkan gitu. Apakah itu pernah terjadi di aku dulunya? Yes, itu pernah terjadi. Waktu awal-awal dulu bangun studio usaha ya, masih anak ingusan. Waktu itu aku sempat mempertanyakan apakah aku ingin tetap berada di bidang desain atau tidak. Karena yes, kita suka dengan hal tersebut, tapi tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak dan kita kadang juga harus bisa realistis. Karena bekerja di survival mode itu tidak enak ya. Kita let's say mau memberikan yang terbaik untuk klien tapi mungkin mereka budgetnya sangat low gitu ya, misalkan waktu awal-awal dulu. Itu adalah salah satu tantangan yang bikin aku juga kayak oh my god, should I still continue this kayak gitu. Apakah aku harus tetap ada di bidang ini atau tidak. Salah satu hal yang aku lakukan waktu itu adalah aku tetap kekeh dengan pendirian aku bahwa I have to do this karena bukan hanya desain itu hal yang aku suka, tapi juga I believe aku bisa contribute a lot of things lewat desain kepada masyarakat atau orang lain atau klien terutama. Karena dengan desain itu bukan hanya masalah mempercantik visual sebuah brand, sebuah bisnis, tapi di situ juga kita membantu bisnis itu berkembang dengan cerita yang kita bangun lewat brandnya, bukan cuma visual ya. Jadi waktu itu aku lumayan kekeh, walaupun waktu awal-awal dihadapi dengan tantangan kayak aduh should I quit aja ya, kayak susah banget ini. Karena to be honest dulu itu sekitar tahun 2013-14an itu desain itu belum semarak sekarang. Dulu tuh orang di sini ya, maksudnya orang Banjarmasin terutama itu belum pada aware pentingnya branding, pentingnya desain. Jadi waktu itu lumayan ngasih edukasi yang harus, harus kuat ngasih edukasi ke klien bahwa ini loh pentingnya desain bla bla bla. Karena waktu itu udah berapa tahun yang lalu ya? Kayak 6 tahun yang lalu gak sih? Lebih ya. Karena waktu 2013-2014 itu orang-orang kebanyakan pebisnis itu masih punya mindset bahwa yang penting barang aku laku, so I don't need any design, I don't need any branding selama barang aku laku atau bisnis aku laku. Tapi yang tidak mereka sadari waktu itu adalah perkembangan zaman. Kan sosial media tuh waktu itu belum terlalu yang gimana-gimana sih. Udah ada Instagram, cuman belum sekuat sekarang lah ya. Tahun demi tahun meningkat Instagram dan sosial media, barulah orang-orang ini aware tentang pentingnya branding dan desain. Bahwa oh ternyata akan ada kompetitor yang bisa membalap, entah itu produknya lebih baik, entah itu juga dia bisa mengemas sesuai dengan target marketnya. Lalu yang klien ini merasa tertinggal gitu. Jadi waktu itu tuh yang bikin aku want to give up itu adalah mengedukasi orang-orang ini gitu. Sedangkan kita tahu kita punya skill dan kita punya value yang mau kita kasih dengan let's say budget tertentu. Karena kita juga harus menghargai diri sendiri ya kan. Tapi mereka juga kayak menolak gitu. Kayak susah waktu itu. Tapi alhamdulillah karena waktu itu aku kekeh ya, tetap dicoba dan berkoneksi di tempat yang tepat, barulah bisa naik-naik lagi gitu ya. Gitu. Jadi ini yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman karena kalian juga masih kuliah, mungkin masih belum tahu nanti mau punya karir apa. Jadi kalau mau coba aja dulu. Kalian passionnya apa? Coba aja dulu. Coba aja sambil kuliah, it's okay gitu. Karena kalau kita nggak coba kita juga nggak tahu nih apakah
this passion works for us or not gitu kan. Kita nggak bakal tahu. Kalau that passion doesn't work, ya udah quit dan cepat mengganti ke career path yang lain gitu. Well, next Mas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sering mendengar ya di sosial media orang-orang yang menampilkan karir mereka sangat menyenangkan dan mereka bekerja sesuai dengan passion mereka, percaya kalau setiap orang walaupun mereka punya karir yang sesuai passion itu akan somehow namanya hitting the plateau. Apa itu maksudnya? Jadi ada titik di mana kita merasa satu jenuh, merasa capek, merasa stagnan. Kita tidak ada perkembangan gitu. Walaupun orang suka banget, that's bullshit banget kalau mereka tuh nggak pernah stres ya, itu tuh nggak gitu. Cuman ya plusnya adalah mereka cuman suka aja dengan bidangnya, jadi mungkin stresnya bisa sedikit diimbangi daripada kayak nggak suka bidangnya sama sekali gitu. By the way Kak, ini waktu 25 menit ya. Let me know ya Kak, nanti aku kasihkan ngomong lagi saya buka guys, gitu ya. Jadi walaupun nanti teman-teman memilih career path yang sesuai dengan passion, itu juga nanti akan tetap ada di titik kalian ngerasa jenuh banget dan pengen quit gitu lah. Masnya boleh. Teman-teman tahu Seth Godin nggak? Nih yang jurusan marketing tahu Seth Godin? Pernah dengar, pernah tahu bukunya Seth Godin nggak? Tahu. Teman-teman? Kalau teman-teman jurusan marketing kayaknya harus wajib tahu Seth Godin dan baca bukunya ya. Jadi di buku Seth Godin yang namanya The Dip, itu Seth Godin bilang kalau winners quit all the time. They just quit the right stuff, the right time. Aku jujur waktu itu juga hitting the plateau ya, merasa stagnan, merasa kayak sebenarnya aku merasa ingin quit itu berkali-kali ya, bukan cuma satu kali. Jadi berkali-kali. Jadi aku baca buku yang kebetulan berkisah tentang kalau apakah kamu itu perlu persisten terhadap passion kamu, terhadap karir kamu, your skill, atau kamu harus quit gitu. Ini bukunya ada. Jadi kalau misalkan kita selalu dengar quotes lah ya, never give up gitu ya. Kayak kamu tidak boleh give up sama sekali, kamu harus terus persisten gitu ya. Kalau di buku ini menantang status quo itu. Jadi di buku ini malah bilang sebaliknya. Kalau kamu rasa kamu tidak bisa berkembang lagi di skill tertentu atau karir tertentu, you have to quit aja. Dan quitnya cepat dan harus ganti yang baru gitu loh. Jadi kalau misalkan kita merasa stagnan di bidang tertentu dan terlalu lama, takutnya malah kita nggak bisa keluar-keluar gitu loh. Makan kita akan stuck seumur hidup. Jadi kata Seth Godin, kita tuh bukan cuman harus never give up, tapi juga harus bisa being a good quitter gitu loh. Kita juga harus bisa tahu this is not work for me gitu. Aku nggak bisa ini, aku harus ganti gitu. Jadi untuk teman-teman yang apalagi masih kuliah, nggak apa-apa, explore aja passion yang kalian punya. Kalau bisa punya lebih dari satu passion, lebih bagus. Gitu. Jadi mengeksplornya banyak dan kalau misalkan yang satu tidak berhasil, bisa ganti dan melakukan hal yang lain sampai it works for you. Gitu. Sih, boleh next. Sebenarnya kalau misalkan bahas passion ini panjang ya, karena apalagi beberapa tahun terakhir sangat banyak dari motivator misalkan atau dari pebisnis yang ngasih saran you have to follow your passion. Tapi dalam kenyataannya follow your passion itu juga tidak selalu indah kok, gitu ya. Orang-orang yang bisa berhasil
mengikuti passionnya dan memang benar-benar they make it ya, entah itu financially, entah untuk career wise atau mereka terkenal atau apa, I think they're so lucky dan punya privilege ya, gitu. Kalau jadi tidak realistically speaking tuh nggak semua orang memang bisa ikutin passion mereka, and it's okay, it's totally okay gitu. Nggak semua orang yang harus kayak memaksakan diri aku suka ini dan aku harus paksa melakukan itu juga enggak sih, karena kita harus punya, menurut aku kita harus punya perspektif yang lebih luas lagi tentang diri kita sendiri. Makanya aku di sini nulis know thyself. Apa maksudnya know thyself? You have to know yourself gitu. Kamu harus punya semacam self awareness, kesadaran diri yang tinggi untuk diri sendiri ya. Aku sukanya kayak bisa mengidentifikasi gitu loh. Aku sukanya apa, aku tidak sukanya apa. Aku tipe orang yang bisa bekerja di lingkungan yang seperti apa. Tipe orang yang seperti apa yang bisa supporting aku dan tipe orang yang seperti apa yang aku tidak bisa berkembang di situ. Jadi kita tuh harus melihat ke dalam diri, harus punya self awareness yang tinggi juga gitu. Ya. Oke, kalau aku bisa sarankan, apakah kita harus follow your passion atau yang lain? Aku lebih apa ya? Lebih pro ke kalimat ini, follow what energize you the most gitu. Apa kira-kira pekerjaan, aktivitas yang teman-teman itu kalau melakukannya membuat ngasih energi yang banyak gitu. Yes, semua pekerjaan itu akan capek of course, nggak ada pekerjaan yang tidak capek, tapi walaupun capek pas balik rumah dan lanjut tidur itu kayak kita merasa satisfied gitu loh. Walaupun badan kita capek tapi hati kita tuh satisfied dan merasa puas dengan apa yang udah kita lakukan. Nah, untuk tahu ini, untuk tahu pekerjaan apa yang bisa memberikan energi yang banyak untuk kita, itu satu harus sering-sering berkontemplasi lah ya, aku sukanya apa, sering mungkin trial error juga, dan teman-teman bisa coba tes-tes kepribadian. Teman-teman pernah tes kepribadian 16 personalities gak di sini? Pernah dengar? Yang ENFJ, INTJ, ada yang udah pernah tes? Mbaknya apa? Kamu apa? Both of you, yes. Iya, kamu apa? ENTJ. I, introvert, intuitive, thinking, judging ya, INTJ. Terus mbaknya? Sama ya kalian berdua? Oh, pantas kalian berteman ya? Baru kenal. Oke, jadi ketemu satu klubnya INTJ. Ada teman-teman yang lain yang udah tes juga? ENFP, sama dong kita berdua ya. Aku sebenarnya ganti-ganti sih, kadang ENFP, kadang ENTJ. Kayak personality-nya bisa ganti-ganti sesuai dengan mood mungkin ya. Itu cuma salah satu contoh untuk mengetahui diri sendiri ya. Kita harus tahu strength, kekuatan kita apa, weakness kita apa. Aku misalkan gaya bekerjaku, mungkin aku sukanya bekerjanya malam, tidak suka bekerja siang misalkan kayak gitu-gitu. Karena tidak semua orang itu sama gitu ya. Misalkan kita ngelihat tips dan triks dari motivator atau orang-orang sukses itu kayak ya udah kita tahu tapi belum tentu bisa diaplikasikan ke kita dan belum tentu tepat gitu. Jadi itulah fungsinya tadi yang aku bilang punya self awareness gitu. Punya self awareness itu bukan cuman bisa membantu perkembangan diri ya, cuman juga bisa membangun karir dan hubungan kita dan lainnya. Oke. Boleh next? Oke, ini 5 menit terakhir ya, aku harus cepet-cepet ya. Kalau teman-teman mau di creative industries, boleh next? Oke, yang satu teman-teman jangan membatasi diri dalam ruang lingkup yang sama. Maksudnya apa? Kalau misalkan, let's say teman-teman ada di bidang fotografi, ada di bidang desain, ada di bidang musik, jangan mengkerdilkan diri cuman berkoneksi dengan orang yang sama. Kalau aku anak musik, aku koneksinya sama anak musik aja. Enggak, kalian koneksinya harus
banyak harus mencabang sama anak desain juga, sama-sama di industri kreatif. Dan boleh Mas next. Dan ini ya maksud aku, anak-anak yang ada di kreatif industri itu selalu berjalan beriringan dengan business people. Kalian kalau let's say kalian ada di komunitas industri kreatif, ikut juga komunitas bisnis gitu. Jangan hanya kecemplung di dalam bidang kreatif, tapi juga harus ngerti bisnis, apalagi anak desain ya. Desain itu bukan cuma visual, bukan cuma ngedesain bagus, warna bagus, font bagus, gambar bagus, enggak. Kita harus ngerti, salah satu contoh misalkan jual coklat target market, gitu. Target market misalkan coklat organik untuk orang-orang sehat akan berbeda dengan coklat yang dijual untuk orang-orang yang biasanya misalkan habitnya suka happy-happy atau misalkan personality brandnya itu penuh dengan cinta, Valentine gitu misalkan ya. Produknya sama tapi personality, karakteristik brandnya berbeda kayak gitu. Jadi itulah kenapa aku sarankan teman-teman harus doing both ini ya, harus dua. Berkumpul dengan business people dan juga berkumpul dengan creative people karena kalian akan dapat insight yang tidak biasa di lingkungan kalian gitu. Jadi do I still have time guys? Jadi itu ya, ini adalah karena ini yang aku lakukan. Aku di industri kreatif tapi rata-rata teman aku juga banyak di komunitas bisnis dan di situ adalah salah satu cara kalian juga dapat klien. Kalau misalkan teman-teman mau nanti jadi fotografer, desainer, atau anything lah ya, memperluas jaringan itu sangat penting. Yes. Next ya. Terus yang terakhir, spread good influence. Spreading good influence itu bukan berbicara tentang number of follower ya, tapi misalkan follower kita cuma 100 atau 300, let's say di Instagram, tapi teman-teman circle kecil kita itu militan misalkan ya, misalkan kita upload sesuatu mereka langsung bisa terpengaruh. Sebenarnya itu yang kita mau sasar ya, pengaruh kita terhadap orang lain, entah itu skala kecil, skala besar, it doesn't matter. Kita harus bisa spreading good influence ke orang lain. Tunjukkan skill teman-teman di sosial media. Jangan cuma bisa upload quotes-quotes sedih gitu ya. Jangan ya. Kalau mau upload quotes-quotes sedih, kalau lagi galau tuh nggak apa-apa. Cuman juga diimbangi dengan tunjukkan skill teman-teman apa di sosial media biar kalau misalkan kamu punya interest apa, punya hobi apa, misalkan baca buku apa, sesimpel itu menunjukkan diri kalian ke orang lain. Dan berusaha untuk spreading good influence to one another. Okay? Thank you so much, pas banget ya, time's up. Thank you so much teman-temannya, semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you.